Jiwaku Bukan Jiwaku, Story by Fujika, Chapter 5. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Bagaimana, Paman? Tanya Hans ketika mereka tiba di ruangan William. Hans duduk di hadapan William yang sibuk dengan map plastik berisi data keluarga Alexander. Ia mencari kontak lain yang biasa menghubunginya dulu. Begitu ia menemukannya, ia pun meraih ponselnya lalu memasukkan nomor tersebut ke ponselnya untuk ia hubungi. Namun sayang, nomor yang ia hubungi sudah tidak terpakai lagi. Paman menghubungi siapa? Tanya Hans. Sebenarnya Paman mencoba menghubungi seseorang yang pernah bekerja pada Tuan Alexander. Beliau adalah orang kepercayaan Tuan Alexander, tapi Paman tidak bisa menghubunginya. Beliau juga yang paling tahu tentang keluarga Alexander, karena beliau telah mengabdi di keluarga itu sejak putri tertua Tuan Alexander berusia 1 tahun. Ungkap William. Aku penasaran, Paman, seperti apa Tuan Alexander itu? Tanya Hans. William tersenyum. Maaf, kamu harus kecewa. Sebenarnya, Paman sendiri belum pernah bertemu dengan Tuan Alexander. Hans mengernyit bingung. Paman waktu itu hanya menjadi dokter pribadi dari ayah Tuan Alexander, Tuan Andreas. Menurut cerita dari Pak Jos, Tuan Alexander meninggal karena kecelakaan bersama istri dan putri pertama mereka. Waktu itu usia putri pertama Tuan Alexander 11 tahun, sedangkan putri keduanya berusia 7 tahun. Lalu untuk apa Paman mau menghubungi Pak Jos? Tanya Hans, untuk menjawab kecurigaanmu terhadap Tuan Abraham dan istrinya. Oh iya Hans, apakah masih ada praktik? Tanya Agnes. Tidak, sebentar lagi aku akan pulang. Aku mau menunggu Dev dulu. Ya sudah, aku kuranganku dulu. Pamit Agnes. Hans melangkah menuju kamar rawat Diandra. Dia mengetuk daun pintu ruangan itu, kemudian masuk ke dalamnya. Dev, bagaimana keadaan Diandra? Tanyanya. Belum ada perkembangan, jawab Dev yang seraya menggeleng pelan. Pasien yang kamu bawa sudah siuman. Paman dan bibi pasien juga telah datang. Dan Paman sudah meminta maaf atas nama kamu soal tabrakan itu. Dan pihak keluarga pasien pun tidak mempersoalkan kejadian itu. Devian menatap Hans sambil mengernyit. Kenapa bisa begitu? Tanya Devian bingung. Maksudmu? Iya, kebanyakan pihak korban akan meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku. Ini malah terkesan tidak peduli terhadap keluarga sendiri yang telah menjadi korban. Jelas Devian. Hans tersenyum. Bukan cuma kamu yang berpikir seperti itu. Aku dan Paman pun sepemikiran dengan kamu. Lalu di mana orang tua pasien? Tanya Devian. Kata Paman, orang tua pasien telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Bukan cuma itu, kakak perempuan pasien juga meninggal dalam insiden itu. Dari mana Paman tahu? Tanya Devian lagi. Paman pernah menjadi dokter di keluarga pasien, tepatnya dokter pribadi kakek dari pasien yang bernama Tuan Andreas. Oh, jadi siapa nama pasien itu? Tanya Devian penasaran. Kalau tidak salah, perawat tadi menyebutnya Nindiara Alexander. Tiba-tiba Diandra mengeluarkan air mata. Devian melihatnya mendekatkan mulutnya ke telinga Diandra seraya memanggil-manggil namanya. Namun sayang, tidak ada respon yang diberikan oleh Diandra. Dev, kamu sadar tidak kalau akhir-akhir ini Diandra sering mengeluarkan air mata? Iya juga, tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Itu juga yang ada di pikiranku. Hans tampak berpikir. Dev, apakah percaya dengan hal-hal yang berbau mistis? Dahi Devian mengerut. Apa sebab sahabatnya itu bertanya seperti itu? Sejujurnya aku tidak percaya. Selama ini Devian hanya menggunakan logikanya saja, tanpa embel-embel hal di luar nalar. Kenapa kamu menanyakan itu? Balik, Devian bertanya. Bukan apa-apa, kamu tidak perlu memikirkannya. Hans beralih menatap Diandra. Untuk reaksi Diandra akhir-akhir ini, aku yakin Diandra akan baik-baik saja. Dan bisa jadi itu pertanda baik. Yakinlah, tidak lama lagi Diandra pasti bangun dari tidur panjangnya.
Entah sudah sebanyak apa Hans mengatakan hal yang sama terus-menerus kepada sahabatnya itu untuk menyemangati. Baginya, kebahagiaan Devian adalah kebahagiaannya juga. Hans juga menyadari perubahan sikap Devian semenjak Diandra terbaring koma. Devian yang biasanya ramah dan mudah tersenyum, mendadak dingin dan acuh terhadap orang lain. Hans tidak mau ini berkelanjutan, hingga membuat Devian dingin dan tak berperasaan seperti saat sebelum mengenal Diandra. Kehadiran Diandra dalam hidup Devian mengubahnya menjadi sosok yang menyenangkan. Devian yang dingin kepada siapapun, bahkan terhadap keluarganya, berubah menjadi ramah dan peduli kepada siapa saja. Sungguh luar biasa pengaruh Diandra terhadap Devian. Bisa panggilkan seorang perawat untuk menjaga istriku? Bisa, tunggu aku panggilkan dulu. Hans berlalu menuju ruang perawat. Tidak lama berselang, Hans datang bersama seorang perawat yang diminta Devian. Sus, jaga istriku baik-baik. Kalau ada apa-apa, segera hubungi nomorku. Tita Devian dengan wajah datarnya. Baik tuan, sahut perawat itu. Devian dan Hans beranjak dari sana, melangkah menghampiri kamar rawat Nindi. Devian juga penasaran, seperti apa paman dan bibi Nindi, kenapa keluarga Nindi tidak menuntut apa-apa terhadapnya. Begitu tiba di depan pintu ruangan yang dimaksud, Hans mengetuk, kemudian membukanya. Devian dan Hans pun masuk dan disambut oleh Abraham dan Janeta. Maaf mengganggu waktunya. Saya Dr. Devian, saya yang tidak sengaja telah menabrak ponakan tuan dan nyonya. Untuk itu, saya minta maaf atas kelalaian saya, tutur Devian yang berdiri di samping tempat tidur Nindi. Nindi yang sepeninggal Dr. Agnes memejamkan matanya dan tertidur, kini mengerjap karena mendengar suara di sekitarnya. Dev, ini benar kamu sayang? Aku kangen sama kamu. Jiwa Diandra yang berada dalam tubuh Nindi meronta-ronta ingin menghambur ke pelukan Devian. Ingin sekali ia memanggil nama Devian, namun bibir Nindi sulit sekali untuk ia gerakkan. Oh, tidak apa dokter, tidak perlu dipermasalahkan. Ponakan kami kembali lagi di tengah-tengah kami. Kami sudah sangat berterima kasih dan bersyukur, ucap Abraham dengan tersenyum kecil. Kamu tabrak dia sampai mati pun aku tidak peduli, malah aku akan sangat berterima kasih, gumam Abraham membatin. Tunggu, apa kata bapak ini? Ponakan, sejak kapan aku punya keluarga? Aku ini hanya anak, anti asuhan. Dan aku tidak punya keluarga. Apa jangan-jangan orang ini cuma mengaku-ngaku? Diandra tidak berhenti menatap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nindi sayang, kamu sudah bangun nak? Ini Dr. Devian, dia datang meminta maaf karena tidak sengaja menabrakmu. Dan dia juga yang membawamu kemari. Dan yaitu Dr. Hans, ucap Janeta berpura-pura ramah kepada Nindi. Diandra semakin bingung dengan keadaan yang dialaminya. Kenapa ibu ini memperkenalkan Devian kepadaku? Aku ini kan istrinya, tapi kenapa Devian tidak mengenalku? Hans juga sama. Hei, kenapa aku harus berkenalan lagi dengan kalian? Aku ini Diandra. Sayang, apa kamu mau ngomong sesuatu? Tanya Janeta seraya mendekatkan tubuhnya ke Nindi. Tubuh Nindi hanya diam saja. Hanya maniknya yang bergerak ke sana kemari, memperhatikan sekelilingnya, dan berakhir menatap sayu ke arah Devian. Devian yang ditatap juga menatap Nindi. Entah mengapa, Devian merasa mengenali tatapan itu. Tatapan teduh itu membuatnya merasa hangat dan tenang. Aneh, kenapa aku merasa tidak asing dengan tatapan itu? Aku juga merasa nyaman ditatap gadis ini. Aku seperti ditatap oleh Diandra. Batin Devian. Jenny yang berdiri di samping Abraham memperhatikan tatapan Devian ke Nindi. Jangan-jangan dokter ini suka lagi sama anak sialan ini. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Anak sialan ini tidak pantas untuk siapapun dan tidak pantas untuk bahagia. Jenny menatap sinis Nindi sambil mengepalkan kedua tangannya. Hans menyentuh pundak Devian.
Kalau begitu, karena tidak ada lagi yang perlu dibahas, kami pamit undur diri, Tuan, Nyonya. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Hans sekali lagi menatap dinding, dan Nindi pun membalas tatapan Hans. Diandra, terus dukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.